adalah cerita tentang dihina karena aneh bisa berbicara dengan burung. Elang gadis kampung ini mendapatkan karomah ini. Embun pagi menetes dari ujung daun pisang. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan di kejauhan, menandakan fajar baru telah datang di Desa Cempaka, sebuah desa kecil di lereng bukit yang dikelilingi hutan lebat. Di ujung jalan tanah yang becek, tampak seorang gadis remaja berwajah lembut tengah memanggul ember dari bambu. Dialah Naila, gadis miskin berusia 17 tahun yang hidup berdua dengan ibunya di gubuk tua di pinggir hutan. Langkahnya pelan tapi mantap. Kaki kecilnya terbiasa menapaki tanah becek tanpa sandal. Setiap pagi, Naila turun ke sungai untuk menimba air, lalu kembali sebelum matahari benar-benar muncul. Sementara gadis-gadis lain seusianya sibuk berdandan dan tertawa di sawah, Naila memilih diam. Ia jarang berbicara dengan siapapun. Kalaupun bicara, seringkali suaranya pelan, seolah takut dunia mendengar isi hatinya. Namun di balik kesenyapannya, ada sesuatu yang aneh dalam diri gadis itu. Ia kerap menatap langit lama-lama, lalu tersenyum seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Beberapa kali, warga desa memergokinya duduk di batu tepi sungai sambil bersenandung dan menengadah ke langit. Dari jauh, tampak seolah-olah ia sedang berbicara dengan burung-burung. Lihat, itu Naila. Gadis gila yang suka bicara sama angin, seru seorang anak laki-laki sambil menunjuknya. Yang lain tertawa. Mungkin dia kerasukan jin hutan. Naila hanya menunduk, tak pernah membalas. Ia tahu, semakin melawan, semakin banyak cemoohan datang. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena tertimpa pohon di hutan, kehidupan mereka berubah drastis. Ibunya jatuh sakit, dan Naila harus bekerja apa saja, menimba air, mencabuti rumput, atau membantu menumbuk padi untuk tetangga yang masih mau memberinya upah. Hari itu, saat matahari mulai menembus pepohonan, Naila berhenti di tepi sungai. Ia meletakkan ember dan menatap air yang mengalir jernih. Di permukaan, terlihat bayangan wajahnya yang pucat. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, terdengar suara siulan panjang dari langit. Naila menengadah. Seekor elang besar melintas di atasnya, sayapnya membentang lebar, bulu-bulunya berkilau keemasan disinari matahari pagi. Burung itu berputar 3 kali di udara, lalu menuki perlahan, hinggap di dahan besar pohon beringin di seberang sungai. Hatinya berdebar. Ia merasa seolah burung itu menatap langsung ke matanya. Lalu, sesuatu yang tak mungkin terjadi, terjadi. Sebuah suara berat tapi lembut terdengar di dalam benaknya. Naila. Gadis itu tertegun. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya suara sungai dan desau angin. Jangan takut. Suara itu kembali terdengar. Aku tidak akan melukaimu. Naila menelan ludah. Ia menatap elang itu dengan hati-hati. Kau bicara, katanya pelan, nyaris berbisik. Aku mendengar doa-doamu setiap malam. Aku datang untuk menjagamu, anak manusia. Naila terdiam. Hatinya campur aduk antara kagum, takut, dan bahagia. Siapa kau sebenarnya? Aku Raja Langit, jawab suara itu lembut. Utusan dari tempat tinggi, di mana doa yang tulus tak pernah sia-sia. Burung itu mengepakkan sayap, dan seketika embun di udara bergetar, membuat daun-daun gemericik seolah ikut menyambut kehadirannya. Sejak hari itu, hidup Naila berubah. Ia mulai sering melihat elang itu di langit, mengawasinya dari jauh. Saat ia menimba air, elang itu terbang rendah, mengikutinya.
Ketika ia mencari kayu bakar di hutan, elang itu hinggap di dahan terdekat, seakan menjaga dari bahaya. Bahkan kadangkala, burung itu membawa ranting kecil, buah liar, atau ikan kecil dari sungai, lalu menjatuhkannya di dekat Naila, seolah memberinya hadiah. Suatu sore, ketika senja mulai turun, Naila duduk di depan pondok bersama ibunya, Ibu Murni, yang terbaring lemah karena batuk menahun. "Ibu, hari ini elang itu datang lagi," ucap Naila sambil tersenyum. Ibu Murni mengelus kepala anaknya. "Mungkin itu pertanda baik, Nak. Mungkin Tuhan mengirimnya agar kau tak merasa sendirian." "Tapi, Bu, aku bisa mendengar suaranya. Ia bicara padaku, bukan lewat mulutnya, tapi di dalam hatiku." Ibu Murni menatap anaknya lama. "Jangan takut pada anugerah, Naila. Kadang Tuhan memilih cara yang tak dimengerti manusia untuk menyampaikan kasih-Nya." Malam itu, Naila berdoa di bawah cahaya lampu minyak. Di luar, suara elang terdengar samar di langit gelap. Ia merasa damai untuk pertama kalinya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, ketika Naila lewat di jalan desa, beberapa orang memandangnya dengan tatapan sinis. Seorang perempuan tua berbisik pada tetangganya, "Aku melihat sendiri, burung besar itu selalu mengikuti dia. Pasti ada jin di tubuhnya." Yang lain menimpali, "Jangan biarkan anak-anak dekat dengannya. Siapa tahu dia bawa sial." Cemoohan itu terus berkembang menjadi gosip liar. Anak-anak melemparkan batu kecil ke arah Naila setiap kali ia lewat. "Hei gadis elang, terbanglah ke langit kalau kau memang bukan manusia." Mereka menertawakan, sementara Naila hanya menunduk, menahan air mata. Namun setiap kali ia hampir menyerah, elang itu datang lagi, terbang di atasnya, memancarkan suara keras yang membuat semua orang terdiam. Entah mengapa, setiap kali burung itu muncul, angin seolah berhenti, dan dedaunan bergetar pelan seperti menunduk hormat. Di dalam hatinya, Naila tahu satu hal, burung itu bukan sekadar hewan. Ia adalah tanda, sebuah rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih. Malam itu, sebelum tidur, Naila berbicara dalam batin. "Raja Langit, mengapa mereka membenciku?" Suara lembut menjawab dari kejauhan. "Karena mereka takut pada sesuatu yang tak mereka mengerti. Tapi jangan benci mereka, Naila. Doakanlah." "Apa aku ini aneh?" "Tidak. Kau istimewa. Dan kelak, dunia akan tahu mengapa aku memilihmu." Naila terdiam. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang dan melihat bayangan elang melintas di bawah bulan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naila berjanji dalam hatinya, apapun yang terjadi, ia akan menjaga rahasia langit itu, meski seluruh dunia menertawakannya. Pagi di desa Cempaka berjalan seperti biasa. Embun masih menempel di ujung dedaunan, aroma tanah basah memenuhi udara, dan suara ayam bercampur derit bambu rumah penduduk. Namun, ada satu hal yang berbeda. Sejak beberapa minggu terakhir, elang keemasan yang sering terbang rendah di langit desa mulai menjadi bahan perbincangan besar. "Burung itu selalu mengikuti Naila," kata seorang ibu sambil menumbuk padi. "Kemarin aku lihat sendiri, saat dia lewat di jalan, elang itu melayang di atas kepalanya seperti bayangan." Yang lain menimpali, "Aku juga dengar, katanya Naila bisa memanggil burung itu hanya dengan berbisik." "Ah, itu bukan burung biasa," ujar seorang lelaki tua. "Aku yakin itu kiriman makhluk halus. Anak itu harus diusir sebelum bencana datang ke desa kita."
Gosip itu menyebar seperti api yang membakar dedaunan kering. Dalam hitungan hari, nama Naila menjadi momok bagi warga. Anak-anak tak berani lagi bermain di dekat rumahnya. Para ibu menarik anak mereka setiap kali Naila lewat. Ia tak lagi disapa dengan senyum, hanya pandangan curiga dan bisik-bisik yang menyakitkan. Namun Naila mencoba tetap sabar. Setiap pagi ia menimba air, merawat ibunya, lalu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sanalah ia merasa tenang. Di antara pepohonan, ia bisa berbicara dengan Raja Langit, elang besar yang kini selalu setia menemaninya. Suatu siang yang panas, Naila duduk di bawah pohon beringin besar. Angin bertiup lembut, membawa aroma getah dan tanah basah. Elang itu hinggap di atas dahan, memandangi gadis itu dengan mata tajam yang berkilat seperti emas. Naila, suara itu terdengar lembut di dalam hati gadis itu. Kau harus tetap tabah. Kebenaran selalu diuji dengan kebohongan. Naila mengangkat wajahnya. Tapi mereka membenciku, Raja Langit. Mereka menatapku seolah aku bukan manusia. Karena mereka belum tahu siapa dirimu sebenarnya. Tapi kelak, saat waktu tiba, mereka akan melihat cahaya yang kau bawa. Gadis itu tersenyum lemah. Aku tak ingin membawa cahaya. Aku hanya ingin mereka berhenti membenciku. Elang itu mengepakkan sayapnya perlahan, dan seolah menjawab tanpa kata, sebuah daun jatuh tepat di pangkuan Naila. Di atas daun itu terdapat bulu kecil berwarna emas. Naila menyimpannya di dalam kain kerudungnya, tidak tahu bahwa benda kecil itu akan menjadi pertanda besar nanti. Sore harinya, ketika Naila baru saja sampai di rumah, terdengar suara langkah tergesa dari luar. 2 orang lelaki desa berdiri di depan pintu gubuknya. Salah satunya, Pak Jafar, kepala dusun yang terkenal keras dan tak percaya hal gaib. Naila, katanya dengan nada tegas, besok pagi kau harus datang ke balai desa. Ada pertemuan penting. Kepala desa ingin bicara denganmu. Naila hanya bisa mengangguk. Ia tidak berani bertanya apa-apa. Ketika kedua lelaki itu pergi, ibunya yang terbaring di tikar menatap cemas. Untuk apa mereka memanggilmu, Nak? Aku tidak tahu, Bu, jawab Naila pelan. Mungkin karena burung itu. Ibu Murni menarik napas panjang. Apapun yang terjadi, jangan melawan. Tuhan bersamamu. Keesokan paginya, langit mendung. Naila berjalan ke balai desa dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan, warga berdiri menatapnya dari balik jendela. Ada yang mencibir, ada yang berbisik, ada pula yang menatap dengan takut. Setibanya di balai desa, puluhan orang sudah berkumpul. Di tengah ruangan, kepala desa, Pak Darmo, duduk di kursi besar, dikelilingi para tetua dan tokoh masyarakat. Suasana hening, hanya terdengar gemerisik daun di luar jendela. Naila, kata kepala desa dengan nada dingin, kami mendengar kabar bahwa kau memiliki kemampuan berbicara dengan burung elang. Apakah itu benar? Naila menunduk. Saya hanya bisa mendengar suaranya, Pak. Jadi kau mengakuinya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Elang itu datang sendiri. Ia tidak berbahaya. Suara tawa kecil terdengar dari kerumunan. Seorang ibu berseru, "Hah!" Dengar itu? Dia bicara seolah elang itu temannya. Yang lain menimpali, "Ini sudah jelas, Pak Darmo. Dia kerasukan. Burung itu jelmaan iblis." Kepala desa mengetuk meja. Tenang semua. Ia menatap Naila tajam.
Kalau benar kau bisa berkomunikasi dengan elang itu, buktikan di sini, sekarang. Panggil dia. Ruangan langsung sunyi. Semua mata tertuju pada Naila. Gadis itu menatap kepala desa, lalu menutup mata perlahan. Ia menarik napas panjang, mengingat suara Raja Langit di hatinya. Raja Langit, mereka memanggilmu. Datanglah, tunjukkan bahwa kau bukan makhluk jahat. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang terjadi. Suara orang-orang mulai terdengar lagi, cemoohan pelan berubah menjadi ejekan terbuka. Tuh kan, bohong dia. Penyihir kecil. Namun tiba-tiba, suara pekikan keras mengguncang udara. Dari kejauhan, terdengar sayap besar mengepak cepat. Awan gelap berputar di langit, dedaunan bergetar, dan seekor elang raksasa berwarna emas muncul dari balik awan, meluncur turun dengan kecepatan luar biasa. Semua warga menjerit dan mundur ketakutan. Elang itu berputar di atas kepala Naila 3 kali, menjerit lantang hingga genting balai desa bergetar. Angin kencang membuat debu berhamburan. Kepala desa tertegun, wajahnya pucat pasi. Naila menatap burung itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan kehangatan yang aneh, bukan ketakutan, tapi ketenangan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Jangan takut, suara Raja Langit berbisik di hatinya. Aku datang karena kau memanggil dengan hati yang tulus. Elang itu kemudian naik ke udara tinggi, lalu menghilang di balik awan seolah tak pernah ada. Hening. Tak ada suara selain napas tercekat dari para warga yang masih gemetar. Namun, yang terjadi setelah itu bukanlah kekaguman. Dia benar-benar penyihir, teriak seseorang. Burung itu datang karena dia memanggil roh. Usir dia dari desa. Jangan biarkan anak-anak kita terkutuk. Suara teriakan itu membesar, bergemuruh seperti badai. Kepala desa menatap Naila dengan wajah marah. Pergilah, Naila. Kami tak mau hal-hal aneh terjadi di sini. Desa ini butuh kedamaian, bukan kutukan. Naila menunduk, air matanya jatuh di tanah. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa burung itu bukan iblis, melainkan ciptaan Tuhan yang suci. Tapi suaranya tercekat, tenggelam oleh cemoohan. Ia berjalan keluar dari balai desa dengan langkah gemetar. Di luar, angin berhembus lembut, dan seekor bulu emas jatuh di pundaknya. Ia menggenggam bulu itu, menatap langit, lalu berbisik. Jika ini ujian MU, ya Tuhan, berilah aku kekuatan untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dari kejauhan, di balik awan kelabu, sepasang mata elang berkilat seperti bintang. Ia masih mengawasi, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa kebenaran tak selamanya bisa disembunyikan oleh kebencian manusia. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma daun kering dan tanah lembab. Langit di atas desa Cempaka dipenuhi awan hitam. Di tengah dinginnya malam, 2 sosok berjalan perlahan di jalan tanah berbatu, Naila dan ibunya, Ibu Murni. Mereka meninggalkan rumah kecil yang selama ini menjadi tempat berteduh, meninggalkan semua kenangan yang tersisa di desa yang kini menolak kehadiran mereka. Setelah kejadian di balai desa, hidup Naila berubah sepenuhnya. Keesokan harinya, warga berbondong-bondong datang ke rumahnya, membawa kemarahan dan ketakutan. Ada yang menuduhnya penyihir, ada pula yang melemparkan batu ke atap gubuk mereka. Pergi dari desa ini. Kami tak butuh pembawa sial, teriak seorang lelaki. Ibu Murni yang lemah hanya bisa menangis, memeluk anaknya yang bergetar ketakutan. Sabar, nak, katanya lirih, Tuhan tahu siapa yang benar. Kini, mereka berjalan menuju hutan di pinggiran bukit,
mengikuti jalan setapak yang jarang dilewati. Di sana, ada sebuah pondok tua peninggalan ayah Naila dulu, pondok yang dibangun untuk beristirahat saat menebang kayu. Dindingnya lapuk, atapnya bocor, tapi itu satu-satunya tempat mereka bisa bersembunyi dari kebencian manusia. Ketika mereka tiba, malam sudah larut. Naila menyalakan api kecil dari ranting kering, sementara ibunya berbaring di tikar usang. Dari luar, suara jangkrik bersahutan, dan sesekali terdengar suara burung hantu memecah kesunyian. Di langit yang berawan, Raja Langit terbang mengitari pondok itu. Sayapnya berkilau samar oleh cahaya bulan yang menembus sela awan. Naila menatapnya dari jendela bambu. "Mengapa semua orang membenciku, padahal aku tak melakukan apa-apa?" katanya pelan, seperti berbicara pada diri sendiri. Suara lembut menjawab di dalam hatinya. Karena manusia sering takut pada cahaya yang tidak mereka pahami. Naila menunduk, air mata menetes di pipi. "Aku lelah, Raja Langit. Mereka memanggilku penyihir, bahkan membakar rumahku. Jangan biarkan luka di hatimu menjadi gelap, Naila. Kau tak sendirian. Aku di sini untuk menjagamu." Burung itu menuki perlahan, hinggap di dahan dekat pondok. Angin dari sayapnya menggetarkan daun-daun kering, dan di dalam pondok yang sederhana itu, api di perapian berpendar hangat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Naila merasa aman di tengah hutan yang sunyi. Ia memejamkan mata, dan dalam mimpi, ia melihat dirinya berdiri di tepi langit, dikelilingi burung-burung besar yang membentuk lingkaran, sementara dari atas awan terdengar suara yang berkata, "Kau bukan kutukan. Kau titipan." Pagi menjelang dengan lembut. Cahaya matahari menyelinap di antara celah daun, menimpa wajah Naila yang sedang menimba air dari mata air kecil di belakang pondok. Hutan itu ternyata penuh kehidupan. Suara serangga, kicau burung, dan gemericik air membuat suasana damai. Naila mulai terbiasa hidup di sana. Ia menanam sayuran di tanah gembur, menjerat ikan di sungai, dan setiap kali kelelahan, elang Raja Langit selalu datang membawa sesuatu, seekor ikan segar di cakarnya, atau buah liar dari pepohonan tinggi. Suatu sore, ibunya bertanya lemah dari tikar, "Naila, apakah kau tidak takut tinggal di hutan sendirian?" Naila tersenyum kecil. "Tidak, Bu. Ada elang itu yang menjagaku. Ia lebih lembut dari manusia." Ibu murni menatap putrinya lama-lama, matanya berkaca. "Kau terlalu baik untuk dunia ini, Nak. Tapi ingatlah, kebaikan akan diuji dengan kesepian. Jangan pernah berhenti percaya pada Tuhan." Naila menggenggam tangan ibunya erat. "Aku berjanji, Bu." Hari demi hari berlalu. Waktu seakan berjalan lambat di hutan itu. Namun dalam kesunyian, Naila mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tak hanya bisa mendengar suara Raja Langit, tapi juga mulai mengerti bahasa alam. Ketika angin bertiup dari timur, ia tahu hujan akan datang. Ketika burung-burung berhenti berkicau, ia tahu ada bahaya di sekitar. Bahkan, ia bisa memahami maksud dari suara air dan gemerisik daun. "Kau mulai memahami bahasa langit," kata Raja Langit suatu pagi. Itu karunia yang tak semua manusia mampu terima. "Bahasa langit?" tanya Naila penasaran. "Bahasa yang menghubungkan ciptaan dengan Sang Pencipta. Ia tidak keluar dari mulut, tapi dari hati yang bersih." Sejak saat itu, Naila semakin tekun berdoa setiap malam. Ia duduk di depan pondok, menatap bintang, dan berbicara dalam diam dengan Tuhan. Kadang-kadang, elang itu menemaninya, berdiri diam di atas batu besar seperti penjaga yang tak pernah tidur.
Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Suatu malam, ketika bulan baru saja naik, Naila terbangun oleh bau asap. Ia keluar dari pondok dan melihat api besar di kejauhan. Langit memerah, dan suara teriakan manusia terdengar sayup. Ia berlari ke arah suara itu dan terkejut, warga desa datang ke hutan. Puluhan orang membawa obor, wajah mereka penuh amarah. Disinilah dia bersembunyi, teriak seseorang. Bakar saja pondoknya. Biarkan dia merasakan hukuman. Naila menjerit, "Jangan. Ada ibuku di dalam," tapi tak ada yang mendengar. Mereka melempar obor ke arah pondok. Api cepat menjalar di dinding bambu. Dengan nekat, Naila berlari menerobos api, memeluk tubuh ibunya yang masih lemah di tikar. Asap tebal membuat matanya perih. "Bu, bangun, Bu. Kita harus keluar." Di tengah kepanikan itu, suara pekikan elang menggema keras di langit malam. Raja Langit meluncur dari atas dengan kecepatan mengerikan, menerjang bara api. Kepas sayapnya menghasilkan hembusan angin luar biasa yang memadamkan sebagian kobaran. Warga desa terkejut, beberapa menjatuhkan obor mereka dan lari ketakutan. Naila berusaha menarik ibunya keluar, tapi tubuh Ibu Murni terlalu lemah. "Pergilah, Nak," bisiknya di sela batuk. "Selamatkan dirimu." "Tidak, Bu. Aku tidak akan meninggalkan Ibu." Elang itu kemudian menuki ke bawah, cakarnya mencengkeram tali yang tergantung di tiang pondok. Dalam sekali kibasan sayap, pondok itu ambruk sebagian, tapi cukup untuk membuka jalan keluar. Dengan kekuatan terakhirnya, Naila memapah ibunya keluar dari reruntuhan, sementara Raja Langit berputar di atas mereka, melindungi dari batu dan api yang berterbangan. Dari jauh, warga yang melihat kejadian itu membeku. Ada yang berteriak, ada yang sujud ketakutan. Mereka menyangka Naila benar-benar memiliki kekuatan gaib. Ketika api padam, hanya sisa asap yang tersisa, mengepul di bawah sinar bulan. Pondok mereka hangus, tapi Naila dan ibunya selamat. Raja Langit turun perlahan, berdiri di batu besar di depan mereka. Dalam cahaya api yang redup, sayapnya tampak bercahaya. "Pergilah ke puncak bukit," katanya di dalam hati Naila. "Di sana ada tempat yang telah disiapkan untukmu. Kau akan menemukan kebenaran di sana." Naila menatap ibunya yang terkulai lemah. "Aku akan membawamu ke sana, Bu. Kita tidak akan menyerah." Dengan air mata yang menetes di pipinya, Naila memanggul ibunya di punggung, melangkah ke arah bukit di bawah sinar bulan. Di atas mereka, elang Raja Langit terbang mengitari langit malam, bagai cahaya yang menuntun jalan di antara kegelapan. Dan malam itu, di tengah hutan yang sunyi dan langit yang penuh bara, kisah pengasingan itu menjadi awal dari kebangkitan sebuah karomah yang kelak akan mengguncang seluruh desa. Langit masih diselimuti kabut tipis ketika Naila melangkah perlahan melewati jalan hutan yang menanjak. Udara pagi menusuk kulit, namun ia tak peduli. Di punggungnya, tubuh Ibu Murni terbaring lemah, napasnya berat dan sesekali terdengar batu kecil yang menyayat hati. Ranting patah di bawah kaki Naila setiap kali ia menapakkan langkah. "Sedikit lagi, Bu," katanya pelan, suaranya gemetar menahan lelah. "Kita hampir sampai." Burung Raja Langit terbang di atas kepalanya, sayapnya membelah kabut pagi. Dari waktu ke waktu, burung itu melengking keras, seolah memberi semangat kepada gadis kecil itu yang terus berjalan dengan sisa tenaga. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai di puncak bukit, tempat yang dikelilingi bebatuan besar dan pepohonan tua yang menjulang tinggi. Dari atas sini, terlihat lembah dan desa cempaka yang kecil di kejauhan.
Angin berhembus kencang membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Naila menurunkan ibunya di atas hamparan rumput lembut, lalu duduk bersandar pada batu besar. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, tapi matanya masih menyala oleh tekad yang sama, melindungi ibunya, apapun yang terjadi. Elang Raja Langit hinggap di depan mereka, matanya berkilat keemasan di bawah sinar matahari pagi. Inilah tempatnya, Naila, suara itu bergetar di dalam pikirannya. Puncak Bukit Langit. Dahulu, para wali sering berdiam di sini untuk mendengarkan suara Tuhan melalui angin. Naila menatap sekeliling. Di antara pepohonan raksasa, ia melihat batu-batu besar yang tersusun seperti lingkaran alami. Di tengahnya terdapat sebuah batu datar yang tampak seperti altar kuno. Ada guratan aneh di permukaannya, bentuk sayap dan matahari yang bersinar. Ia meraba ukiran itu dan merasakan aliran hangat menjalar di telapak tangannya. Apa ini, Raja Langit? Tempat ini adalah gerbang langit, jawab elang itu. Hanya hati yang bersih yang bisa mendengarkan pesan dari langit di sini. Naila menunduk, menatap ibunya yang tertidur lemah. Apakah di sini aku bisa memohon kesembuhan untuk ibu? Ya. Tapi kau harus membuka pintu hatimu lebih dalam lagi. Tak semua doa lahir dari kata-kata. Naila menutup mata, berlutut di atas batu datar itu. Ia menengadahkan kedua tangan dan berdoa dalam diam. Angin berhembus lembut, daun-daun menari di udara, dan untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Lalu, sesuatu terjadi. Langit yang semula cerah mendadak berubah. Awan berputar di atas puncak bukit, membentuk pusaran besar. Dari dalam pusaran itu, muncul cahaya lembut berwarna keemasan yang turun perlahan, seperti benang halus dari surga. Raja Langit mengepakkan sayapnya, lalu terbang tinggi ke dalam pusaran itu. Suaranya bergema di langit. Dengarkan, Naila. Suara langit memanggilmu. Tiba-tiba, dari segala arah, puluhan elang datang terbang, membentuk lingkaran di atas bukit. Suara kepak sayap mereka bergemuruh, membuat dedaunan bergetar. Di tengah-tengah lingkaran itu, cahaya semakin terang, membentuk sosok samar seperti manusia yang diselimuti sinar. Naila tertegun. Ia tak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya bisa menatap dengan mata lebar. Suara lembut tapi tegas terdengar dari arah cahaya itu. Wahai anak yang terpilih, hatimu telah menembus batas bumi. Kau bukan pembawa bencana, tapi penjaga keseimbangan. Penjaga keseimbangan? Naila berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Ya, ketika manusia kehilangan kasih dan menanamkan kebencian, alam akan murka. Dan hanya hati yang suci yang bisa memulihkan harmoni itu. Air mata mengalir di pipi Naila tanpa ia sadari. Tapi aku hanya gadis kecil. Aku bahkan tidak bisa melindungi ibuku. Kekuatan bukanlah tentang tubuh, tapi tentang niat. Jika kau mau menerima, langit akan menurunkan karunia padamu. Cahaya itu kemudian memudar perlahan, dan angin berhenti bertiup. Burung-burung elang satu persatu mendarat di batu-batu sekitar, menundukkan kepala seperti memberi hormat pada Naila. Hanya Raja Langit yang masih terbang berputar di atas, kemudian menukik turun dan berdiri di depan gadis itu. Ia membuka sayapnya lebar, dan di bawah cahaya yang lembut, Naila melihat sesuatu terukir di bulunya, sebuah simbol berbentuk matahari dengan 3 sayap kecil di bawahnya. Cahaya dari simbol itu memancar, menyelimuti tubuh Naila dan ibunya. Dalam sekejap, napas ibu murni yang tadi tersengal kini menjadi tenang. Wajahnya yang pucat mulai berwarna kembali. Ia membuka mata perlahan. Naila, katanya lemah tapi jernih.
Apa yang terjadi? Naila terisak, memeluk ibunya erat. Ibu. Ibu sembuh. Lihat, ibu sembuh. Raja Langit berputar di atas mereka. Kepaknya membuat dedaunan berjatuhan seperti hujan bunga. Itulah awal dari karomahmu, Naila. Kau diberi kemampuan untuk menyembuhkan, bukan hanya tubuh, tapi juga luka di hati manusia. Namun sebelum Naila sempat berkata apa-apa, langit tiba-tiba kembali bergetar. Cahaya di atas bukit memudar, dan suara lembut berganti dengan suara berat dan gelap. Namun ingat, setiap karunia membawa ujian. Di lembah sana, manusia tengah menanam api kebencian. Sebuah bencana akan datang dari arah timur. Kau harus bersiap. Naila menggenggam tangan ibunya erat, tubuhnya bergetar. Apa maksudnya? Apa yang akan terjadi di desa? Langit akan menangis, bumi akan marah. Tapi hanya tanganmu yang bisa menenangkannya. Bila mereka memaafkan, air akan kembali jernih. Bila mereka tetap membenci, api akan memakan tanah mereka. Setelah kata-kata itu bergema, pusaran awan perlahan menghilang. Hanya keheningan yang tersisa. Burung-burung elang terbang menjauh satu persatu, kembali ke langit timur, meninggalkan Naila dan ibunya di puncak bukit. Ibu murni menatap putrinya lama-lama, masih belum percaya dengan apa yang baru terjadi. Nak, kau benar-benar terpilih oleh langit, katanya lirih. Naila menatap tangan kecilnya yang tadi bercahaya. Aku tak tahu harus merasa senang atau takut, Bu. Aku hanya ingin menolong mereka, meski mereka membenciku. Ibu murni tersenyum tipis. Itu tandanya kau lebih manusiawi dari mereka. Hari mulai sore. Matahari condong ke barat, memantulkan warna jingga di antara pepohonan. Naila menatap lembah di bawah, desanya tampak kecil, tenang, seolah tak ada yang terjadi. Tapi kata-kata suara langit masih terngiang di kepalanya, bencana akan datang dari timur. Raja Langit hinggap di pundaknya. Saatnya kita turun, Naila. Tapi kali ini, bukan untuk bersembunyi. Kau harus kembali, membawa cahaya. Naila menatap mata elang itu, lalu ke arah ibunya. Kalau begitu, aku akan kembali ke desa. Tapi bukan untuk membalas. Aku akan menyelamatkan mereka, meski mereka yang membakar rumahku. Ia berdiri perlahan, menatap langit yang mulai memerah. Angin sore berhembus membawa suara burung, suara yang terasa seperti janji. Langit telah memilihmu, Naila, bisik Raja Langit. Sekarang giliranmu memilih, menutup mata, atau membuka jalan bagi cahaya. Dan di puncak bukit langit itu, di bawah sinar mentari senja, Naila bersumpah akan kembali ke desanya, bukan sebagai gadis yang diusir, tapi sebagai pembawa rahmat bagi manusia yang telah kehilangan hati. Beberapa hari telah berlalu sejak Naila meninggalkan desa Cempaka. Bagi warga, kepergiannya adalah kelegaan. Mereka yakin dengan terusirnya gadis itu, desa akan kembali damai. Namun ketenangan itu ternyata hanya sementara. Pagi yang biasanya dipenuhi nyanyian burung kini terasa sunyi. Embun di sawah tak lagi sejuk, tanah mulai retak, air sumur perlahan mengering. Langit yang biasanya biru jernih mulai berubah warna, jingga kemerahan seperti bara api. Kenapa begini? Tanya seorang petani. Ia menatap sawah yang mulai menguning padahal belum waktu panen. Air tak mau mengalir dari hulu. Sudah 3 hari tak turun hujan, sahut yang lain. Dan burung-burung elang, mereka tak terlihat lagi. Warga mulai cemas. Anak-anak menangis karena kehausan, ternak kehabisan air.
Namun yang paling menakutkan bukanlah kekeringan itu, melainkan suara aneh yang datang dari langit setiap malam. Suara itu seperti pekikan elang, tapi bercampur dengan raungan angin yang dalam. Setiap kali terdengar, rumah-rumah bergetar, genting-genting berderak, dan lampu minyak padam sendiri. Beberapa orang mengaku melihat bayangan besar melintas di langit dengan mata menyala merah. "Ini pasti akibat gadis itu," teriak seseorang di balai desa. "Kita sudah membuatnya marah." Pak Darmo, kepala desa, mencoba menenangkan warga. "Tenang. Jangan membuat panik. Bencana ini karena alam, bukan karena anak itu." Namun dalam hati kecilnya, ia sendiri merasa takut. Sejak Naila diusir, ia tak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk datang setiap malam. Ia melihat elang raksasa menatapnya dengan mata api, dan suara lembut seorang gadis berbisik, "Kau mengusir rahmat, lalu mengundang murka." Sementara itu, di puncak bukit langit, Naila duduk di tepi batu besar sambil menatap lembah yang memerah. Di sampingnya, Raja Langit berdiri gagah, bulunya berkilat keemasan diterpa sinar senja. "Waktunya telah tiba," kata Raja Langit. "Langit murka karena manusia menolak kasih sayang. Mereka menanam kebencian, dan kini menuai kesunyian." Naila menunduk. "Tapi aku tak bisa membiarkan mereka binasa. Walau mereka membenciku, mereka tetap manusia." "Kau memang ditakdirkan begitu," jawab Raja Langit lembut. "Hanya hati yang bersih yang mampu berdoa untuk orang yang menyakitinya." Ibu Murni, yang kini mulai pulih, memegang tangan Naila. "Pergilah, Nak. Mereka mungkin tak pantas mendapatkan ampunanmu, tapi Tuhan menguji bukan untuk membuatmu membenci, melainkan untuk mengukur cintamu." Naila menatap ibunya, lalu menatap langit merah yang tampak seperti lautan api. Ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, aku akan turun. Aku akan menolong mereka, bukan karena mereka memintanya, tapi karena Tuhan yang memerintahkanku." Raja Langit menjerit tinggi, lalu mengepakkan sayapnya. Seketika, angin berhembus kencang. Puluhan elang muncul dari balik awan, membentuk formasi di langit. Di tengah kepakan sayap mereka, Naila melangkah ke depan, tubuhnya diselimuti cahaya lembut keemasan. Ia turun dari bukit perlahan, seolah dibimbing oleh angin itu sendiri. Di desa, suasana semakin mencekam. Sumur-sumur kering, sungai mati, dan langit kini benar-benar memerah seperti darah. Anak-anak bersembunyi di rumah, sementara orang tua berdoa dengan wajah panik. Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar nyanyian lembut, suara perempuan yang melantunkan doa dengan bahasa yang tidak mereka kenal. Suara itu bergema di antara pepohonan, membawa rasa tenang di tengah kepanikan. Warga berlari keluar. Mereka melihat sosok yang berjalan di jalan desa, seorang gadis berjubah putih, rambutnya terurai diterpa angin, dan cahaya lembut mengelilinginya. Di atas kepalanya, seekor elang keemasan berputar-putar. "Itu Naila," seru seorang wanita. "Dia kembali. Jangan dekati. Itu pasti sihir," teriak yang lain. Tapi tak ada satupun yang berani maju. Naila berhenti di tengah lapangan desa. Ia menatap sumur tua di dekat balai desa yang kini kering dan retak. Dengan langkah tenang, ia mendekat dan berlutut di tepi sumur itu. "Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan. Bila ini ujian karena kebencian kami, maka biarlah kasih MU menurunkan air kehidupan bagi mereka." Raja Langit melengking tinggi. Langit bergetar. Awan merah berputar-putar, lalu tiba-tiba berubah warna menjadi abu keemasan. Angin berhembus deras,
dan tetes pertama hujan jatuh ke tanah yang retak. Semula hanya 1 tetes, lalu 2, hingga akhirnya hujan deras mengguyur seluruh desa. Tanah yang kering menjadi basah kembali. Air sumur meluap, sawah terisi air, dan aroma segar memenuhi udara. Warga terdiam, memandangi keajaiban itu dengan mata tak percaya. Pak Darmo berlutut, tangannya gemetar. "Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami salah menuduhmu, Naila." Naila menatap mereka, air hujan mengalir di wajahnya. "Bukan aku yang menurunkan hujan ini," katanya lirih. "Tuhan hanya menitipkan kasih-Nya kepada yang mau belajar mencintai kembali." Raja Langit turun perlahan, hinggap di bahu Naila, menatap manusia yang kini berlutut di depan mereka. Suara lembut bergema dari langit. Bila manusia memaafkan, langit pun akan kembali cerah. Malam itu, seluruh desa berubah. Api kebencian yang dulu membakar hati mereka kini padam diguyur air kesadaran. Mereka datang ke pondok Naila, membawa makanan, air, dan permohonan maaf. Ibu-ibu menangis, anak-anak memeluk kaki Naila sambil meminta ampun. "Kami tak tahu, Naila. Kami buta oleh ketakutan." Naila hanya tersenyum. "Yang penting kalian sudah sadar. Ketakutan bukan alasan untuk menyakiti. Tuhan selalu memaafkan orang yang ingin berubah." Pak Darmo mendekat, menundukkan kepala. "Mulai hari ini, rumahmu akan kami bangun kembali. Desa ini adalah rumahmu juga." Raja Langit terbang tinggi, berputar 3 kali di langit yang kini jernih. Pekikannya terdengar seperti lagu kemenangan. Namun di balik keajaiban itu, Naila merasa sesuatu yang aneh. Saat menatap langit malam, ia melihat bintang-bintang bergerak perlahan membentuk pola, sebuah lingkaran dengan 3 sayap kecil, sama seperti simbol yang pernah ia lihat di sayap Raja Langit. Suara lembut terdengar di telinganya. "Belum selesai, Naila. Bencana belum sepenuhnya reda. Masih ada ujian yang lebih besar datang dari arah timur, dan kali ini bukan air yang murka, tapi api." Naila menatap jauh ke horizon timur, di mana awan gelap perlahan berkumpul. Ia menggenggam kalung kecil berisi bulu emas yang selalu ia bawa sejak dulu. "Apapun yang terjadi," bisiknya, "aku akan tetap di sini, menjaga mereka." Raja Langit hinggap di pundaknya, menatap arah yang sama. "Langit akan selalu bersamamu, wahai penjaga keseimbangan." Dan di bawah cahaya bulan yang memantul di genangan air baru, gadis yang dulu diusir kini menjadi pelindung bagi desanya sendiri, menandai babak baru dari karomah yang semakin dalam, karomah yang bukan sekadar kekuatan, melainkan kasih yang mampu menundukkan murka langit. Pagi itu, langit desa Cempaka tampak berbeda. Udara terasa lebih panas dari biasanya, dan angin membawa aroma belerang yang menusuk hidung. Burung-burung berterbangan dengan gelisah, melayang rendah seolah kehilangan arah. Naila berdiri di tepi sawah yang baru saja terisi air setelah hujan ajaib tempo hari. Ia menatap pegunungan di timur, di mana awan hitam mulai berkumpul tebal seperti asap besar. Suara gemuruh samar terdengar dari jauh, seperti suara guntur yang tak kunjung berhenti. Raja Langit hinggap di pundaknya, bulunya tampak berdiri. "Itu dia, Naila. Tanda kedua dari langit." Naila mengerutkan dahi. "Apakah itu bencana yang kau maksud dulu?" "Ya. Api dari bumi yang marah. Gunung di timur akan meledak. Ini ujian yang akan menentukan apakah manusia benar-benar berubah atau hanya takut pada hukuman." Naila menatap lembah di bawah bukit. Warga desa sedang bekerja dengan wajah cerah, tak tahu bahwa bahaya besar sedang datang.
Ia merasakan dadanya bergetar antara cemas dan tanggung jawab. Aku harus memperingatkan mereka, katanya tegas. Raja Langit mengangguk. Tapi mereka mungkin tak akan percaya lagi. Hati manusia mudah berubah, mereka cepat menyesal, tapi juga cepat lupa. Naila tersenyum getir. Kalau aku berhenti karena takut ditolak, lalu untuk apa karomah ini diberikan? Sesampainya di desa, Naila segera menuju balai. Ia memanggil kepala desa, Pak Darmo, dan para tetua. Wajahnya tegas namun matanya menyimpan kekhawatiran. Gunung di timur akan meletus, katanya tanpa basa-basi. Aku bisa merasakannya. Alam sudah memberi tanda. Ruangan mendadak hening. Pak Darmo menatapnya bingung. Naila, jangan buat panik warga. Gunung itu sudah puluhan tahun tenang. Tapi sekarang tidak. Lihat langit. Dengarkan tanah di bawah kaki kalian, terasa bergetar bukan? Seorang lelaki tua berdiri, menepuk tongkatnya ke lantai. Aku juga mendengar gemuruh dari arah sana sejak subuh, katanya pelan. Mungkin anak ini benar. Namun sebagian warga tetap ragu. Dia memang membawa hujan dulu, kata seorang ibu, tapi bisa saja itu hanya kebetulan. Jangan-jangan dia hanya menakut-nakuti kita. Naila menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Aku tak mencari kepercayaan kalian. Aku hanya ingin kalian selamat. Pergilah ke tempat tinggi sebelum terlambat. Pak Darmo terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk. Baik, aku akan memperingatkan warga. Kalau memang benar ada tanda-tanda bahaya, kita tak boleh menunggu. Menjelang sore, getaran bumi semakin terasa. Tanah bergoyang halus seperti napas besar yang ditahan. Langit timur menjadi merah oranye, dan suara gemuruh kini terdengar jelas. Warga mulai panik. Anak-anak menangis, hewan-hewan ternak berlarian. Naila berdiri di tengah jalan desa, memandangi puncak gunung yang mulai menyemburkan asap tebal. Raja Langit terbang tinggi, berputar-putar di udara. Lidah api akan turun dari langit, dan lahar akan mengalir dari bumi. Kau harus membawa mereka keluar sekarang. Naila berlari menuju balai desa. Ayo! Semua ke bukit utara. Bawa air, makanan secukupnya. Jangan ambil harta, nyawa kalian lebih berharga. Awalnya warga ragu, tapi ketika langit mulai bergemuruh keras dan cahaya merah menyala dari puncak gunung, mereka akhirnya percaya. Seluruh desa berlarian ke arah hutan utara, mengikuti Naila yang berjalan paling depan. Namun di tengah perjalanan, suara ledakan besar mengguncang bumi. Gunung itu meletus dengan dahsyat. Batu-batu besar meluncur, abu vulkanik menutupi langit. Hujan abu jatuh seperti salju panas. Cepat! Tutupi hidung kalian, teriak Naila. Ia merobek ujung kainnya, membagikan pada anak-anak agar bisa bernapas. Raja Langit melayang di atas kepalanya, sayapnya terbakar cahaya api. Kita harus menutup arus lahar, Naila. Kalau tidak, desa akan hilang. Naila menatap arah sungai kecil di kaki gunung, yang kini berubah menjadi aliran lava merah membara. Ia berlari tanpa pikir panjang, menembus hujan abu dan panas yang menyengat kulit. Naila! Jangan! Teriak ibunya dari kejauhan, tapi gadis itu tak berhenti. Sampai di tepi sungai, ia melihat lahar panas mulai merayap turun menuju ladang dan rumah-rumah warga. Naila berlutut, tangannya menempel di tanah. Ia memejamkan mata, mengingat ajaran dari langit. Kekuatan bukan untuk melawan api, tapi untuk mengembalikannya ke tempatnya.
Raja Langit turun di belakangnya, kepaknya menimbulkan pusaran angin besar. Gunakan hatimu, bukan ketakutanmu. Naila membuka mata. Cahaya keemasan kembali muncul dari tubuhnya. Ia mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, jangan hukum mereka dengan murka MU. Biarkan kasih MU menahan api ini. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Langit bergemuruh, dan dari sayap Raja Langit keluar ribuan bulu bercahaya yang berterbangan, menutupi aliran lava. Setiap bulu yang menyentuh api, seketika berubah menjadi batu keras. Dalam beberapa detik, aliran lava itu berhenti, membeku menjadi dinding batu hitam yang menghalangi jalannya menuju desa. Warga yang menyaksikan dari jauh berlutut, menangis tersedu-sedu. Dia menahan lahar dengan cahaya, seru seseorang. Naila menyelamatkan kita. Namun keajaiban itu punya harga. Tubuh Naila melemah, lututnya gemetar. Cahaya di sekelilingnya mulai redup. Raja Langit terbang rendah, memayunginya dengan sayapnya yang kini gosong di ujung. Kau berhasil, Naila, tapi kekuatanmu terkuras. Naila tersenyum lemah. Asal mereka selamat, itu sudah cukup. Ia jatuh pingsan di tanah, sementara hujan abu perlahan reda. Langit yang semula merah kini berubah menjadi ungu kebiruan, pertanda bahwa murka bumi telah berlalu. Malamnya, warga mengungsikan diri ke dataran tinggi. Mereka membuat perapian dan menunggu di sekitar tubuh Naila yang masih tak sadarkan diri. Ibu Murni duduk di sampingnya, menangis sambil menggenggam tangan anaknya. Pak Darmo berdiri, menatap langit dengan wajah bersalah. Dulu kami mengusirnya. Sekarang dia yang menyelamatkan kami. Raja Langit berdiri di atas batu, meski sebagian sayapnya rusak dan bulunya hangus. Ia menatap manusia dengan mata yang dalam. Ia tak menyelamatkan kalian karena kalian pantas, tapi karena kasih yang tak menuntut balasan. Itulah karomah sejati. Hening. Hanya suara angin malam yang berhembus di antara pepohonan. Beberapa saat kemudian, cahaya lembut muncul di tangan Naila. Ia perlahan membuka mata. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap indah. Ibu, suaranya lemah. Sudah, selesai, ya? Ibu Murni mengangguk sambil menangis. Sudah, nak. Kau selamatkan mereka semua. Naila memandang langit yang kini penuh bintang. Di antara cahaya itu, ia melihat seberkas sinar emas melayang, bulu Raja Langit yang terbakar di medan api, kini bersinar di langit malam seperti bintang baru. Kau lihat, Bu, bisiknya lirih. Langit tersenyum pada kita. Namun jauh di timur, di balik gunung yang kini hening, samar-samar terdengar suara seperti bisikan, suara asing yang berat dan gelap. Cahaya telah muncul, kini giliran bayangan menuntut tempatnya. Langit yang baru saja jernih seolah bergetar lagi, menandai bahwa perjalanan Naila belum selesai. 3 hari telah berlalu sejak letusan besar mengguncang desa Cempaka. Langit kini jernih, namun suasana hati warga masih diselimuti trauma. Rumah-rumah banyak yang rusak, sawah tertutup abu, dan sungai kecil kini mengering oleh batu lahar. Meski begitu, semua bersyukur karena mereka masih hidup, berkat seorang gadis yang dulu pernah mereka hina. Naila, yang sempat pingsan karena menahan lahar, kini mulai sadar. Tubuhnya lemah, tapi sinar di matanya tetap sama, tenang, lembut, dan penuh keyakinan. Di pondok kecil yang dibangun di dataran tinggi, ia duduk bersandar sambil menatap Raja Langit yang masih setia di dekatnya. Sayap sang elang kini tampak rusak, sebagian bulu hangus akibat panas lava, namun matanya tetap menyala seperti bara.
Aku merasa bumi belum tenang, ujar Naila pelan. Raja Langit mengangguk pelan. Benar. Kau telah menahan amarah api, tapi ada sesuatu yang lebih tua dari gunung itu. Sesuatu yang terbangun karena karomahmu bersinar terlalu terang. Naila menatapnya. Maksudmu, kekuatan jahat? Lebih dari itu. Ia bukan sekadar jahat, ia adalah bayangan dari masa lalu, ciptaan manusia sendiri. Dahulu, manusia yang serakah memuja api dan kekuasaan, memanggil sesuatu dari dasar bumi. Dan kini, setelah ribuan tahun, ia terbangun kembali. Naila terdiam. Dalam hatinya, timbul rasa dingin yang sulit dijelaskan. Seolah udara di sekelilingnya menurun drastis. Sore itu, ketika warga mulai turun ke desa untuk memeriksa keadaan, tanda-tanda aneh mulai muncul. Burung-burung terbang menjauh, anjing menggonggong tanpa sebab, dan pohon-pohon bambu di pinggir sungai tiba-tiba bergetar sendiri. Seorang anak kecil berteriak dari ladang, "Ibu, tanahnya panas lagi." Ketika warga mendekat, mereka melihat tanah retak memanjang, dari dalamnya keluar asap hitam, bukan putih seperti biasanya. Asap itu berbau aneh, seperti campuran belerang dan darah. Naila yang sedang beristirahat tiba-tiba merasakan dadanya sesak. Raja Langit, ada yang datang. Sang elang menatap ke timur, matanya menyipit. Bayangan itu bergerak ke sini. Bersiaplah. Malam pun tiba. Bulan tampak merah darah. Warga desa Cempaka berkerumun di lapangan dengan wajah takut. Mereka menyalakan obor, tapi nyala apinya terasa kecil, seolah kalah oleh kegelapan yang lebih pekat dari malam. Lalu, dari arah retakan tanah di timur, muncul kabut hitam tebal. Dari dalam kabut itu, tampak sosok tinggi berjubah gelap dengan mata merah menyala. Langkahnya pelan namun bergaung seperti guntur. Semua orang mundur ketakutan. "Siapa? Siapa itu?" bisik Pak Darmo, suara bergetar. Sosok itu tertawa rendah. "Aku, penjaga api. Dahulu manusia memanggilku untuk memusnahkan langit, tapi kini aku bangkit karena cahaya kalian terlalu terang." Ia mengangkat tangannya yang kurus dan panjang, dan tiba-tiba api hitam menyala di sekitarnya. Obor warga padam serentak. Hanya Naila yang berdiri di antara mereka, meski lututnya gemetar. Ia menatap sosok itu dengan tenang. "Jika kau datang untuk menebar ketakutan, kau datang ke tempat yang salah." Sosok itu menatapnya tajam. "Ah, jadi ini dia yang disebut gadis langit, yang menahan murka bumi. Aku telah lama menunggumu, anak cahaya." "Aku bukan cahaya, aku hanya manusia biasa yang diberi amanah," jawab Naila pelan. Justru itu, suara sosok itu menggelegar. Cahaya dalam wadah manusia adalah dosa paling besar. Karena manusia lemah, mudah tergoda. Dan aku akan membuktikannya dengan mengambil karomahmu. Dengan gerakan cepat, bayangan itu melemparkan pusaran api hitam ke arah Naila. Raja Langit segera mengepakkan sayap, menahan serangan itu dengan perisai angin. Ledakan besar terjadi, membuat tanah bergetar. Semua warga menyingkir ke bukit, teriak Pak Darmo. "Cepat!" Orang-orang lari panik, tapi Naila tetap berdiri di tempatnya. Ia menatap lawan itu dengan tekad. "Aku tak akan lari. Dunia tak boleh kembali ke dalam gelap hanya karena ketakutan." Pertarungan pun dimulai. Bayangan dari timur memanggil kobaran api dari tanah, menciptakan dinding panas. Namun Raja Langit berputar di udara, menciptakan badai angin suci yang memadamkan sebagian besar api. "Naila,
gunakan jantung bumi, tempat kau menahan lahar kemarin. Di sana cahaya karomahmu masih tersisa. Naila berlari ke arah batu besar yang dulu menahan lava. Tangannya menyentuh permukaannya yang kini bergetar lembut. Ia menutup mata, memusatkan hati. Ya Allah, jika Engkau izinkan, biarkan kasih MU menundukkan api murka ini. Tiba-tiba, dari dalam batu itu keluar sinar biru terang. Naila mengangkat tangannya, dan cahaya itu berubah menjadi lingkaran besar yang melingkupi seluruh desa. Bayangan itu tertawa. Kau pikir cahaya bisa memadamkan kegelapan? Cahaya hanya ada karena aku. Ia menghunus tangannya ke langit, dan dari balik awan muncul ribuan bayangan kecil, makhluk hitam bersayap seperti kelelawar api. Mereka menyerbu desa, menyerang apa saja yang bergerak. Raja Langit terbang tinggi, menabrak ratusan makhluk itu dengan kepakan sayapnya yang menyala. Cepat, Naila! Tutup gerbangnya. Naila memusatkan seluruh kekuatannya. Cahaya dari tubuhnya semakin kuat, hingga tanah bergetar. Satu demi satu makhluk bayangan itu terbakar dan lenyap menjadi abu. Namun bayangan besar itu tak menyerah. Ia maju, menembus lingkaran cahaya dan meraih leher Naila. Kau hanya anak manusia. Karomah itu bukan milikmu. Tangan Naila bergetar. Ia bisa merasakan panas luar biasa dari cengkeraman itu. Tapi matanya tetap terpejam. Karomah ini bukan milikku, tapi titipan dari Tuhan. Dan hanya Dia yang berhak mengambilnya kembali. Ia membuka mata. Dari dalam matanya, cahaya putih menyala. Dalam sekejap, tubuh bayangan itu terbakar, terlempar ke udara, lalu meledak menjadi ribuan serpihan abu. Langit bergetar sekali lagi, tapi kali ini bukan karena murka, melainkan karena keseimbangan baru telah tercipta. Ketika semua kembali tenang, Naila jatuh tersungkur. Raja Langit turun cepat, memayunginya dengan sayap yang hampir hangus seluruhnya. Naila, seru ibunya yang berlari dari kejauhan. Gadis itu tersenyum lemah. Sudah selesai. Bayangan itu tak akan kembali. Raja Langit menatapnya. Tidak, Naila. Ia belum benar-benar hilang. Bayangan tidak pernah mati. Ia hanya menunggu terang yang mulai redup. Tapi malam ini, kau telah menunda kebangkitannya. Naila menatap langit. Di antara sisa awan merah, muncul cahaya putih berbentuk lingkaran, seperti matahari kecil di malam hari. Ia berbisik lirih, langit sudah aman, ya, Raja? Untuk sementara, ya. Tapi ingatlah, karomahmu bukan hadiah, melainkan beban yang harus dijaga. Naila tersenyum. Kalau itu amanah, aku tak akan menolaknya. Pagi menjelang. Desa Cempaka kembali diselimuti cahaya lembut. Warga berlutut di hadapan Naila, bukan untuk menyembah, tapi untuk menghormati. Pak Darmo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kami dulu menuduhmu gila. Tapi ternyata, kaulah penjaga kami. Naila hanya tersenyum. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada langit yang masih menyayangi kita. Raja Langit berdiri di batu tinggi, menatap matahari yang terbit. Bulu-bulunya kini berubah warna, dari coklat menjadi keperakan. Hari ini, cahaya telah menenangkan bumi. Tapi perjalananmu, Naila, baru saja dimulai. Fajar baru menyinari desa Cempaka dengan lembut. Embun masih menempel di daun padi yang baru tumbuh kembali setelah hujan dan letusan besar berlalu. Suasana tenang mulai kembali terasa. Anak-anak sudah berani bermain di sungai,
para ibu menjemur hasil panen yang selamat, dan para lelaki memperbaiki rumah yang rusak. Namun di balik kedamaian itu, Naila tak bisa tenang. Sejak pertempuran dengan bayangan dari timur, ia merasakan sesuatu berbeda di dalam dirinya. Karomahnya kini terasa lebih berat. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kilasan cahaya dan bayangan yang saling bertarung di dalam hatinya. Raja Langit, yang kini bulunya berwarna keperakan, duduk di atas dahan pohon besar di depan rumah Naila. Kau sudah menenangkan bumi dan menolak kegelapan, tapi ingat, Naila, katanya pelan. Musuh terbesar bukan di luar sana, tapi di hati manusia sendiri. Naila menatap langit yang mulai terang. Maksudmu, manusia lain? Ya. Kekuatan dan keajaiban selalu menarik hati mereka yang serakah. Dan kini, mereka yang berkuasa sudah mendengar namamu. Beberapa hari kemudian, di tengah siang yang panas, suara derap kuda terdengar menggema di jalan desa. Warga segera keluar dari rumah, menatap iring-iringan prajurit berzirah emas yang berhenti di lapangan. Di tengah mereka, turun seorang pria muda berpakaian megah, jubah biru dengan lambang kerajaan di dadanya. Ia membawa surat bersegel emas. Pak Darmo segera menghampiri. Tuan, siapakah Anda? Pria itu tersenyum dingin. Aku Raden Arindra, utusan langsung dari kerajaan Surawana. Kami datang atas perintah Sri Maharaja. Kami mendengar tentang seorang gadis yang dapat berbicara dengan burung elang dan menahan lahar gunung. Sang raja ingin bertemu dengannya. Warga saling pandang, sebagian takut, sebagian bangga. Nama Naila kini telah sampai ke telinga raja, sesuatu yang dulu mustahil mereka bayangkan. Naila yang mendengar kabar itu keluar dari rumah. Ia menunduk sopan. Saya Naila, Tuan. Hamba hanya gadis biasa. Raden Arindra menatapnya tajam, senyumnya tipis. Kau tidak biasa, wahai gadis desa. Raja kami ingin mengundangmu ke istana. Kau akan diberi tempat terhormat, pakaian indah, dan rumah besar. Bukankah itu lebih baik daripada tinggal di desa kecil seperti ini? Naila terdiam. Dalam hatinya ada kegelisahan. Ia tak menginginkan kemewahan. Tapi bagaimana menolak perintah raja tanpa dianggap menghina? Raja Langit turun ke pundaknya dan berbisik pelan, hanya bisa didengar oleh Naila. Berhati-hatilah, cahaya tidak selalu bersinar di istana. Kadang ia terperangkap di cermin keangkuhan. Naila lalu berkata dengan tenang, jika maksud raja adalah untuk kebaikan, hamba akan datang. Tapi hamba hanya ingin membantu, bukan menjadi tontonan. Raden Arindra tertawa kecil. Kau bijak, gadis desa. Baiklah, bersiaplah. Besok pagi kita berangkat. Malam itu, seluruh desa tidak bisa tidur. Warga berdatangan ke rumah Naila, membawa makanan dan doa. Mereka merasa bangga sekaligus cemas, gadis mereka akan ke istana, tapi mereka juga takut kekuatan Naila akan disalahgunakan. Ibu Murni duduk di samping putrinya, menggenggam tangannya erat. Naila, ibu tidak ingin kau pergi terlalu jauh. Dunia luar tidak sebaik desa ini. Banyak orang manis di bibir, tapi busuk di hati. Naila tersenyum lembut. Ibu jangan khawatir. Aku akan selalu ingat rumah ini. Jika langit mengizinkan, aku pasti kembali. Raja Langit mengepakkan sayapnya pelan. Aku akan ikut menjaganya, Bu. Tak akan kubiarkan siapapun menyentuh cahaya ini tanpa izin langit. Keesokan paginya, Naila berangkat bersama rombongan kerajaan. Penduduk desa mengantar dengan air mata dan doa.
Raden Arindra menunggang kuda di depan, sementara Naila duduk di atas kereta kerajaan sederhana, ditemani Raja Langit yang bertengger di atas atap kereta. Perjalanan menuju kerajaan Surawana memakan waktu 2 hari. Mereka melewati hutan lebat, sawah luas, dan kota-kota kecil. Naila takjub melihat dunia luar yang begitu berbeda dengan desanya. Namun di balik keindahan itu, ia juga melihat kemiskinan dan ketidakadilan, anak-anak yang kelaparan di tepi jalan, dan prajurit yang memaksa rakyat membayar pajak tinggi. Begitukah dunia kerajaan? Bisik Naila pada dirinya sendiri. Raja Langit menatapnya dengan tajam. Begitulah ketika kekuasaan kehilangan nurani. Kau akan mengerti nanti mengapa mereka ingin memilikimu. Ketika rombongan tiba di istana Surawana, Naila hampir tak percaya dengan kemegahan yang ia lihat. Istana itu berdiri di atas bukit tinggi, dikelilingi taman bunga dan kolam bening. Dindingnya berlapis emas, dan di puncaknya terdapat menara perunggu berbentuk sayap burung. Namun di balik keindahan itu, suasananya terasa dingin. Para prajurit berbaris kaku, dan para pelayan menunduk tanpa berani bicara. Raden Arindra menuntun Naila masuk ke aula utama. Di sana, di atas singgasana batu giok, duduk Sri Maharaja Surawana, lelaki paruh baya dengan mahkota besar dan jubah merah keemasan. Matanya tajam, suaranya berat. Jadi ini gadis yang disebut bisa berbicara dengan langit. Naila menunduk sopan. Ampun, Baginda. Hamba tidak berbicara dengan langit. Hamba hanya berusaha mendengar apa yang tidak didengar orang lain. Raja tersenyum tipis. Kau rendah hati. Tapi aku tidak memanggilmu untuk mendengar omong kosong. Aku ingin kau menggunakan karomahmu untuk kepentingan kerajaan. Ada wilayah di utara yang kekeringan parah. Jika kau bisa memanggil hujan di sana, aku akan menjadikanmu penasihat istana. Naila mengangkat wajahnya perlahan. Baginda, karomah itu bukan alat. Itu datang hanya ketika Tuhan berkehendak. Wajah raja berubah dingin. Apakah kau menolak perintahku? Raden Arindra segera menunduk di sampingnya. Ampun, Baginda, mungkin gadis ini belum memahami kebesaran titah paduka. Naila menggenggam ujung bajunya erat. Bukan begitu, Baginda. Aku hanya takut jika karomah itu disalahgunakan. Jika hujan turun karena keserakahan, bukan karena kasih, maka airnya akan menjadi kutukan. Ruang itu sunyi. Semua menunduk, tak berani bicara. Raja menatap Naila lama, lalu tertawa kecil. Gadis desa berani menasihati raja? Kau benar-benar menarik. Ia berdiri, menatap Raja Langit yang bertengger di tiang. Bahkan elangmu tampak tunduk padaku. Raja Langit mengeluarkan suara parau keras, bukan teriakan biasa, melainkan suara peringatan yang bergema di seluruh aula. Semua prajurit menutup telinga mereka karena rasa nyeri. Hati-hati, manusia yang mabuk kuasa, ujar sang elang dengan suara berat yang menggema di kepala mereka. Langit memberi karomah bukan untuk dijual atau diperintah. Raja membeku sesaat, lalu tertawa terbahak. Menarik. Sangat menarik. Baiklah, gadis desa. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari kau tak bersedia membantu kerajaan, maka kau dan burungmu akan dipenjara. Malamnya, di kamar mewah yang disediakan istana, Naila duduk di tepi jendela. Cahaya bulan menembus kisi-kisi, membuat wajahnya tampak sendu. Aku tak ingin menentang raja, tapi aku juga tak bisa mengkhianati amanah, gumamnya. Raja Langit menatap dari tiang jendela. Kau akan diuji, Naila.
Mereka tak akan puas sampai kau menyerah. Tapi ingat, langit tak pernah berpihak pada kekuasaan, hanya pada hati yang tulus. Naila menatap jauh ke taman istana yang gelap. Di bawahnya, beberapa sosok misterius berpakaian hitam tampak mengintai dari balik pohon. Matanya menyipit. "Raja Langit," bisiknya, "aku rasa ujian ini bukan hanya dari istana." Malam di istana Surawana begitu senyap. Angin berembus lembut dari taman kerajaan, menggoyangkan daun-daun Kamboja yang berjatuhan di pelataran batu putih. Dari kejauhan, terdengar suara air pancuran mengalir, namun di balik keindahan itu tersimpan sesuatu yang gelap, aroma keserakahan dan siasat manusia. Naila belum tidur. Ia duduk di tepi ranjang besar berkelambu emas, menatap jendela yang memantulkan cahaya bulan. Wajahnya pucat, bukan karena lelah, tapi karena firasat buruk yang terus menghantui sejak siang tadi. Raja Langit bertengger di atas tiang jendela, sayapnya terlipat rapat. Bulunya berkilau perak di bawah cahaya rembulan. "Kau merasakan itu, bukan?" katanya lirih. Ada mata yang mengintai dari balik gelap. Naila mengangguk pelan. "Sejak sore aku merasakannya. Ada sesuatu yang tidak benar di istana ini. Mereka tak menginginkan bantuanku, tapi karomahku." Raja Langit menatap keluar jendela. Di taman bawah, tampak dua sosok berpakaian hitam berjalan mengendap. Mereka membawa tongkat aneh yang berkilat di ujungnya. "Mereka bukan prajurit biasa," ujar Raja Langit. "Mereka ahli sihir kerajaan. Mereka datang bukan untuk melindungimu, tapi untuk mencuri kekuatanmu." Di ruang bawah tanah istana, pada waktu yang sama, Raden Arindra berdiri di depan Sri Maharaja. Wajahnya menegang di bawah cahaya obor. "Baginda," katanya dengan nada berbisik, "aku sudah menyiapkan segalanya. Gadis itu akan dibawa ke ruang cermin tengah malam nanti. Dengan mantra yang telah diwariskan dari nenek moyang, kita bisa menarik karomahnya dan menyalurkannya pada Paduka." Raja tersenyum sinis. Akhirnya, Surawana akan memiliki cahaya langit. Bayangkan, dengan kekuatan itu, aku bisa mengendalikan cuaca, membanjiri ladang musuh, bahkan menundukkan gunung. "Baginda yakin ritual ini aman?" tanya Arindra ragu. "Konon, karomah itu tak bisa diambil tanpa izin langit." Raja menatapnya tajam. "Langit hanya tunduk pada yang berani. Aku tidak akan meminta izin. Aku akan mengambilnya." Menjelang tengah malam, Naila sedang berdoa di kamarnya. Ia memejamkan mata, mengingat wajah ibunya, desanya, dan para warga yang dulu menertawakannya namun kini menaruh harapan padanya. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jika ini ujian MU, kuatkanlah aku. Aku bukan siapa-siapa tanpa ridha MU." Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka pelan. 4 prajurit masuk tanpa suara, diikuti 2 lelaki berjubah hitam. Sebelum Naila sempat bergerak, asap putih keluar dari tongkat mereka dan memenuhi ruangan. Raja Langit mengepakkan sayap, mencoba melindungi Naila, tapi seketika jaring emas bercahaya dilempar ke arahnya. Elang itu terseret dan terperangkap dalam kandang kaca raksasa yang dikelilingi mantra kuno. "Raja Langit!" teriak Naila. "Lari, Naila!" balas elang itu, tapi suaranya teredam sihir. Naila mencoba melawan, namun asap itu membuat tubuhnya lemas. Ia jatuh berlutut, matanya berat, sebelum akhirnya pingsan. Ketika ia tersadar, ia berada di sebuah ruangan besar berbentuk lingkaran. Dindingnya penuh cermin, dan di tengah ruangan terdapat lingkaran batu dengan ukiran huruf-huruf kuno. Di sekelilingnya berdiri Sri Maharaja, Raden Arindra,
dan para ahli sihir kerajaan. Di atas mereka, langit terlihat melalui atap terbuka, menampakkan bulan merah darah yang kini tampak lebih besar dari biasanya. Raja melangkah mendekat. "Bangun, gadis desa. Inilah malam di mana kekuatanmu akan berpindah tangan." Naila mencoba berdiri, tapi kedua kakinya terikat rantai perak. Ia menatap raja dengan tenang, meski dadanya bergetar. "Paduka, karomah itu bukan benda yang bisa dipindahkan. Jika Paduka memaksakan, hanya kehancuran yang akan datang." Raja tertawa pelan. Kehancuran adalah harga kecil untuk keabadian. Ia menoleh pada Arindra. Mulai ritualnya. Para ahli sihir mulai melantunkan mantra. Cahaya merah keluar dari lingkaran batu, berputar mengelilingi tubuh Naila. Rambutnya terangkat, matanya terpejam paksa. Dari dadanya, muncul cahaya putih yang berdenyut pelan, karomah langit. Raden Arindra menatap pemandangan itu dengan rasa bersalah. Di wajahnya ada keraguan. Ia mulai sadar bahwa apa yang mereka lakukan bukan kebesaran, tapi penghinaan terhadap Tuhan. Namun Sri Maharaja menatap cahaya itu dengan mata haus. "Lebih banyak. Ambil semuanya." Tiba-tiba, cermin-cermin di sekeliling ruangan mulai retak satu persatu. Dari balik retakan itu, muncul bayangan-bayangan gelap, wajah-wajah hitam yang melolong seperti makhluk neraka. Raja Langit, yang masih terperangkap di kandang kaca, berteriak keras. Suara panggilannya menggema, menembus dinding sihir. "Naila, ingat siapa dirimu. Kau bukan milik manusia, kau milik langit." Mendengar itu, Naila membuka mata. Cahaya di tubuhnya yang semula pudar kini kembali bersinar terang. Cahaya ini bukan untuk dipuja, tapi untuk menjaga. Dalam sekejap, cahaya putih meledak keluar dari tubuhnya. Lingkaran sihir pecah, rantai peraknya meleleh, dan semua cermin hancur berderai. Para ahli sihir terlempar ke dinding. Sri Maharaja jatuh tersungkur, menutupi wajahnya dari cahaya yang terlalu menyilaukan. Raden Arindra berlari ke arah Naila, berusaha melindungi raja. Tapi cahaya itu semakin kuat, memenuhi seluruh ruangan. Ketika semuanya reda, Naila berdiri di tengah lingkaran batu, matanya berkilau lembut. Ia menatap raja yang kini terduduk lemah. "Paduka," katanya lirih, "kekuasaan bukanlah keabadian. Cahaya tak akan tunduk pada tangan yang kotor." Raja menatapnya dengan mata penuh takut. "Kau, apa yang kau lakukan padaku?" Naila berjalan mendekat. "Aku tidak menghukummu, Baginda. Tapi langit tak bisa lagi memberimu kuasa yang bukan milikmu." Saat itu juga, mahkota emas di kepala raja berubah kusam. Batu permatanya retak satu persatu, seolah menandai hilangnya berkah dari dirinya. Raden Arindra berlutut. "Ampunilah kami, Naila. Aku yang membawa rencana ini pada Baginda. Aku buta oleh ambisi." Naila menatapnya dengan lembut. "Bangkitlah, Raden. Kau belum terlambat untuk berubah. Tapi tolong, lindungi rakyatmu dari haus kekuasaan seperti ini." Ketika fajar tiba, Naila keluar dari istana bersama Raja Langit yang kini bebas. Cahaya pagi menyinari jalan, dan burung-burung berkicau di kejauhan. Raden Arindra mengantar sampai gerbang. "Kau tak akan kembali ke istana?" tanyanya pelan. Naila tersenyum. "Istana bukan tempat bagi hati yang ingin damai. Aku akan pulang ke desaku. Di sana, langit masih murni dan doa-doa belum dibungkam." Raja Langit mengepakkan sayap, terbang tinggi di atasnya.
Kau telah menolak kemegahan dunia, dan itulah kemenangan sejati. Mereka berjalan menuruni bukit menuju arah timur, di mana matahari baru terbit. Di belakang mereka, lonceng istana berdentang, bukan tanda kemenangan, tapi tanda kesadaran yang baru. Dan di bawah sinar fajar itu, Naila menatap langit sambil berbisik. Aku tak ingin kekuatan. Aku hanya ingin menjadi suara kecil yang menjaga bumi dari keserakahan manusia. Namun di kejauhan, dari balik hutan kelam di barat, seberkas bayangan halus tampak bergerak mengikuti arah langkah mereka. Bayangan itu berbisik pelan, suaranya menyeramkan namun tenang. Selama ada cahaya, selalu ada aku yang menunggu. Langit biru tampak indah, tapi Naila tahu pertempuran belum benar-benar berakhir. Pagi itu, langit memerah lembut. Embun menetes dari ujung daun pisang, mengkilap oleh cahaya matahari yang baru muncul dari balik perbukitan. Naila melangkah menyusuri jalan tanah menuju desanya. Setiap langkah terasa seperti perjalanan pulang ke masa lalu, masa ketika ia hanyalah gadis kampung yang sering dihina karena aneh bisa berbicara dengan burung. Raja Langit terbang rendah di atasnya, sayapnya membentang lebar, menciptakan bayangan lembut yang meneduhkan. Sudah lama aku tak melihatmu tersenyum, kata elang itu. Aku tersenyum bukan karena semuanya selesai, jawab Naila lirih, tapi karena aku masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Mereka melewati ladang-ladang padi yang mulai menguning. Angin membawa aroma tanah dan bunga liar. Namun begitu memasuki batas desa, Naila terdiam. Rumah-rumah reot berdiri sepi. Beberapa atap berlubang, dan sawah-sawah tampak kering. Desaku, kenapa jadi begini? Gumamnya. Seorang nenek tua muncul dari balik pohon randu, matanya terbelalak melihat Naila. Naila? Itu kamu, nak? Eyang Rumi, seru Naila sambil berlari mendekat. Ia memeluk perempuan renta itu, yang dulu sering menasihatinya saat kecil. Eyang Rumi menatap wajahnya dengan air mata menetes. Kami kira kamu sudah meninggal di istana. Setelah kepergianmu, hujan tak turun selama berbulan-bulan. Sawah-sawah kering. Warga pergi satu persatu mencari rezeki ke kota. Naila menatap langit. Awan tampak menggumpal di kejauhan, tapi seakan enggan datang mendekat. Ia tahu, ini bukan sekadar musim kemarau, ini adalah ketidakseimbangan alam akibat kerakusan manusia yang pernah berusaha menundukkan karomah langit. Siang itu, Naila duduk di tepi sungai kecil yang nyaris kering. Raja Langit hinggap di batu besar di dekatnya. Langit murka, katanya pelan. Karena manusia mencoba merebut kuasa yang bukan miliknya. Naila menggenggam air di tangannya yang sedikit. Lalu apa yang harus kulakukan? Kau tahu jawabannya, kata Raja Langit. Kau harus menyerahkan kembali karomahmu ke langit. Itu satu-satunya cara menyeimbangkan dunia. Naila terdiam lama. Ia menatap air yang menetes di sela jari. Tapi jika aku menyerahkannya, aku akan kehilangan kemampuan ini. Aku tak bisa lagi menolong siapapun. Terkadang, menolong bukan berarti memiliki kekuatan, tapi melepaskannya di waktu yang tepat. Malam tiba. Desa tampak suram diterangi lampu minyak. Naila duduk di pelataran mushola kecil yang retak, dikelilingi beberapa warga yang masih bertahan. Anak-anak kurus, para ibu dengan mata lelah, dan bapak-bapak yang wajahnya penuh duka. Benarkah kamu bisa berbicara dengan langit? Tanya seorang anak kecil polos. Naila tersenyum lembut. Aku hanya bisa berbicara dengan ciptaannya, nak. Langit mendengar semua orang yang berdoa, bukan hanya aku. Ia lalu berdiri dan berkata kepada warga,
malam ini aku ingin berdoa bersama. Bukan untuk meminta kekayaan, tapi agar hati kita kembali jernih. Karena jika hati manusia kotor, bumi pun akan menutup rahmat-Nya." Semua warga menunduk. Beberapa menangis. Mereka sadar, selama ini mereka menertawakan Naila, mencaci karomahnya, dan kini justru mereka yang datang meminta pertolongan. Menjelang tengah malam, Naila berjalan menuju bukit di luar desa, tempat pertama kali ia bertemu Raja Langit bertahun-tahun lalu. Bulan menggantung di atas, besar dan pucat. Di puncak bukit itu, angin berhembus kuat. Raja Langit berdiri tegak di sampingnya, matanya menatap bintang-bintang. "Kau siap?" tanyanya. Naila menatap lembah di bawah, rumah-rumah sederhana, lampu minyak yang berkelap-kelip, dan anak-anak yang tidur dalam harapan. "Aku siap. Tapi janji padaku, setelah ini, lindungilah mereka." Raja Langit membungkuk. "Aku bersumpah atas nama langit yang menciptakanku." Naila mengangkat kedua tangannya, memejamkan mata. Cahaya lembut keluar dari dadanya, naik ke udara, berputar perlahan seperti pusaran angin bercahaya. Bulan tampak bergetar, dan awan mulai mendekat dari 4 penjuru langit. Suara gemuruh terdengar. Angin berubah hangat, dan tetes pertama hujan jatuh di wajahnya. "Terima kasih, ya Rab," bisik Naila, air matanya bercampur hujan. Cahaya itu terus naik, semakin terang, hingga tubuh Naila mulai memudar. Raja Langit mengepakkan sayapnya, berusaha menahannya. "Naila, kau akan lenyap." "Aku tidak lenyap, sahabatku," jawabnya tersenyum, suaranya mulai bergetar. "Aku hanya kembali ke tempat aku berasal, ke langit yang meminjamkanku cahaya." Tubuhnya perlahan larut menjadi sinar putih. Dari langit, suara lembut terdengar seperti gema. Setiap karomah adalah amanah. Dan setiap amanah, suatu saat harus dikembalikan. Hujan turun deras malam itu. Desa yang kering berbulan-bulan kini banjir oleh rahmat. Tanah yang retak berubah menjadi lumpur subur. Air sungai melimpah, dan padi-padi tumbuh kembali dalam beberapa minggu. Eyang Rumi menatap langit sambil berbisik, "Kau telah menepati janjimu, Naila." Anak-anak berlari di bawah hujan sambil tertawa. Di langit, seekor elang putih terbang tinggi, menembus awan, melingkar di sekitar cahaya yang berbentuk seperti wajah seorang gadis. Beberapa bulan kemudian, Desa Surya Jaya kembali hidup. Sawah menghijau, sungai jernih, dan penduduk yang dulu sombong kini hidup sederhana. Mereka membangun sebuah mushola baru di puncak bukit, tempat Naila mengembalikan karomahnya. Setiap kali azan berkumandang, suara burung elang sering terdengar dari langit, menggema seperti doa yang menjawab panggilan bumi. Raden Arindra juga datang suatu hari. Ia menanggalkan pakaian kebesarannya dan hidup sebagai rakyat biasa di desa itu. Ia menanam padi, mengajar anak-anak membaca doa, dan setiap sore, duduk di bawah pohon menatap langit, berharap bisa mendengar suara Naila lagi. "Kau mengubah kami semua," katanya suatu sore. "Kau ajarkan bahwa mukjizat bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri." Tahun berganti. Legenda tentang gadis langit dan elang putih menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang yang datang ke desa sering melihat elang putih terbang setiap kali hujan turun. Mereka percaya itu adalah roh Naila yang menjaga bumi dari langit. Namun bagi Eyang Rumi, bagi anak-anak desa, bagi setiap orang yang pernah mengenal Naila, mereka tahu itu bukan roh. Itu adalah tanda kasih Tuhan yang menjawab doa gadis sederhana yang pernah dihina karena berbeda. Suatu senja, di atas awan yang berwarna emas,
Naila duduk bersama Raja Langit. Ia tersenyum memandangi desanya dari atas sana. "Lihatlah," kata elang itu, "bumi tersenyum lagi. Dan semoga manusia belajar dari luka ini," jawab Naila pelan. "Apa kau menyesal menyerahkan karomahmu?" "Tidak," jawabnya sambil menatap mentari yang tenggelam di cakrawala. Karomah sejati bukan pada kemampuan berbicara dengan langit, tapi pada keberanian mendengar suara hati yang paling dalam. Elang itu mengepakkan sayap, membentuk lingkaran di udara. Dan di tengah cahaya senja yang merah keemasan, terdengar suara lembut seperti bisikan yang turun dari langit ke bumi. Setiap karomah akan hilang, tapi kebaikan tak akan pernah mati.